Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya menyaksikan TVRI Sumatera Utara dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani Anda di Selasa sore, tentunya Anda menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Seperti biasa ya pemirsa, kita akan berbicara ataupun berbincang ya, ngobrol-ngobrol santai bersama dengan narasumber yang sudah kita undang tentang bisnis, usaha, UMKM dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi kreatif begitu ya pemirsa ya. Nah, kali ini kita berbicara tentang kulit jagung pemirsa. Siapa sangka ya, kulit jagung yang bagi kebanyakan orang ini adalah benda sisa yang tak bermanfaat lagi, tapi ternyata masih dapat disulap, bisa diolah kembali menjadi bunga-bunga yang cantik yang dapat bernilai jual yang cukup tinggi begitu. Akan kita bahas ya pemirsa sore hari ini dengan tema kita adalah peluang usaha dari kerajinan bunga kulit jagung. Tentunya bersama dengan narasumber dua orang sudah kita undang. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Ibu Zulhaida Sitanggang SS yang merupakan pelaku usahanya, kita undang langsung. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Aida, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat ya Bu ya, sehat. Cantik sekali dengan bunga-bunganya. Dan yang kedua ada Ibu Siti Rahmah Barus ST, beliau juga pelaku usaha. Selamat sore Bu Barus ya, saya panggilnya. Sehat Bu Barus? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Sehat. Sehat dong. Terima kasih Bu Barus dan juga Bu Aida sudah hadir di TVRI Sumatera Utara, tentunya berbincang-bincang ya tentang pengalaman mereka bagaimana membangun bisnis dari kulit jagung yang kalau kita lihat, kalau yang kita tidak paham ya pemirsa, ini adalah bahan benda sisa begitu ya, yang nggak bisa dipakai lagi, yang dibuang begitu. Ternyata kulit jagung yang kita pikir selama ini tidak dapat dimanfaatkan lagi masih bisa menghasilkan cuan loh pemirsa. Bisa diolah lagi menjadi bunga-bunga yang cantik begitu. Kita bahas dengan Bu Aida dan juga Bu Barus ya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu dong ya, keseharian mereka ini apa ya. Dari Bu Aida dulu, diceritakan boleh Bu Aida kegiatannya seperti apa sehari-hari, seperti apa Bu Aida, silakan. Saya ibu rumah tangga yang kesehariannya sebagai pengrajin bunga kulit jagung, juga sebagai alhamdulillah sekarang sudah menjadi pelatih bagi ibu-ibu PKK di kelurahan-kelurahan. Oke, yang berkaitan dengan bunga kulit jagung ini ya Bu ya, khususnya ya. Oke, walaupun ibu rumah tangga tetapi tetap menyibukkan diri ya Bu ya, beraktivitas yang tentunya bermanfaat untuk sekitar ya. Apalagi Bu Aida sudah menjadi pelatih di PKK begitu ya, melatih ibu-ibu PKK menghasilkan karya membuat bunga dari kulit jagung. Dan kalau Ibu Barus boleh diceritakan Bu, kegiatannya apa aja ini Bu Barus? Kalau saya juga ibu rumah tangga, tapi selain itu saya dukun patah. Saya memiliki usaha pengobatan patah tulang, tapi saya sangat sama limbah kulit jagung kan termasuk limbah. Jadi saya ingin mengolahnya menjadi yang lebih gitu. Jadinya minat saya kepada kulit jagung ini. Oh gitu. Jadi membuat saya berkreasi lah gitu. Iya betul. Jadi itulah. Jadi sekarang juga berwirausaha di kulit jagung ini ya Bu ya, menghasilkan karya-karya bunga-bunga yang cantik-cantik ini tentunya. Ini sudah ada di bawah ya pemirsa ya, hasil karya dari Bu Aida dan juga Bu Barus ya. Ada bunga-bunga cantik, ada bentuknya bunga anggrek, kemudian bunga apa tuh sedap malam ya, bunga lavender, bunga mawar, juga ada buket juga, buket bunga. Kemudian ada juga yang di vas-vas bunga itu ya, seperti itu, daun-daun cantik sekali. Wah, ini menarik ya Bu Aida ya, yang selama ini kita pikir bahwa kulit jagung ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kebanyakan kan biasanya udah langsung dibuang jagungnya aja yang dikonsumsi begitu ya pemirsa. Ini kenapa Bu Aida bisa kepikiran ya kulit jagung ini diolah menjadi bunga-bunga cantik seperti ini? Awal mulanya seperti apa sih Bu Aida, boleh diceritakan? Iya, awal mulanya ketika tahun 2020 kan kita pandemi ya, COVID. Jadi nggak tahu mau ngapain di rumah, bingung. Apalah yang bisa menghasilkan uang, tapi kita di rumah aja. Jadi
Sehingga terpikirlah untuk mengkreasikan sampah kulit jagung ini, bagaimana caranya dikreasikan bisa menjadi sesuatu yang indah dan bernilai ekonomis. Karena saya lihat bunga kulit jagung ini di market di online itu harganya lumayan mahal. Oh, oke. Berarti ide awalnya itu Ibu muncul dari mana? Dari lihat-lihat internet atau lihat-lihat marketplace? Lihat YouTube, di YouTube. Oh, ternyata begini cara buatnya. Saya belajarnya dari YouTube. Jadi tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mengajari. Nggak ada ikut kursus pelatihan Nggak gitu pernah. sebelumnya? Nggak ya Bu? Nggak ya? pernah. Oh gitu. Jadi awalnya karena pandemi begitu ya Bu ya, dan apa yang bisa Bingung dilakukan? mau buat apa. Betul. Iya. Tetap harus berkegiatan gitu ya Bu ya, supaya nggak suntuk juga mungkin waktu pandemi ya Bu ya. Ini tidak pakai modal. Nggak pakai modal? Enggak, karena awalnya kemarin saya hanya bermodalkan gunting sama benang saja. Karena memang benar-benar nggak ada uang waktu itu. Jadi saya ambil itu sampah kulit jagung dari pasar, dari tempat sampah itu saya bersihkan, saya jemur. Setelah kering dia berubah warna jadi putih. Nah di situ saya mulai membuat bunganya hanya pakai gunting sama benang saja. Nah saya posting di WA, alhamdulillah ada yang lihat, langsung ditawar bunganya. Dari situ hasilnya saya modalkan lagi, buat lagi, modalkan lagi, buat lagi. Oh gitu. Jadi ini usaha yang nggak ada pakai modal ya Bu ya? Nggak ada. Nah, kalau kita pikir ini mustahil gitu ya, namanya bisnis tuh biasanya harus pakai modal gitu ya pemirsa. Tapi ternyata ada bisnis yang nggak pakai modal. Salah satunya ini, dengan adanya keterbatasan bukan berarti kita nggak bisa melakukan apapun ya Bu Aida ya. Dengan keterbatasan bahkan kreativitas kita malah terasah, teruji begitu ya pemirsa. Dengan keterbatasan Bu Aida bisa membuat usaha seperti ini dengan tidak ada modal, dengan modalnya hanya benang saja pemirsa, dengan mencari limbah ataupun sampah-sampah jagung di pasar bisa menghasilkan karya dan bisa menghasilkan penghasilan untuk rumah tangga begitu. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Baik, berarti tujuan awal mula Bu Aida ini apa? Kalau dari Bu Aida sendiri nih, untuk perekonomian rumah tangga kah, atau hanya untuk hobi supaya mengisi waktu luang Ibu selama pandemi? Awalnya mungkin itu hanya hobi ya, karena saya memang senang bunga. Kemudian ternyata bisa menghasilkan uang, ya bisa membantu perekonomian keluarga. Betul. Selain itu juga sekarang kan saya sudah melatih banyak ibu-ibu PKK, para alumni saya juga ada yang saya latih. Bahkan sekarang sudah ada banyaklah tim saya. Oh wow. Ya, di IPI juga Ikatan Pemulung Indonesia. Ikatan Pemulung Ya, saya sudah melatih beberapa ibu-ibu rutin seminggu sekali pelatihannya. Mereka sudah menghasilkan bunga juga. Oh wow, luar biasa. Jadi lebih apalagi nih, lebih berkembang lagi sekarang ya Bu ya, dari tahun 2020 sama masa pandemi. Berarti sudah sekitar 4 tahun kurang lebih sudah berjalan bisnis ini begitu ya. Luar biasa pemirsa. Jadi ini menjadi inspirasi juga ya bagi kita yang mungkin dari kemarin mau coba mulai usaha tapi nunggu modalnya banyak dulu gitu ya. Jangan nunggu modalnya terkumpul banyak begitu, jalani aja langsung. Ternyata kalau kita jalani ya, kita niatnya kuat, insya Allah bisa begitu ya pemirsa ya. Luar biasa. Baik, nah kalau untuk bunga dari kulit jagung ini apa aja nih Bu bentuk-bentuk yang bisa dihasilkan? Awal mulanya saya buatnya bunga yang seperti ini, bunga lavender, karena proses pembuatannya cuma dilipat-lipat. Inilah yang hanya modalnya cuma pakai gunting sama benang. Iya. Jadi dilipat, diikat-ikat saja dengan benang. Nah, kemudian saya mulai beralih ke anggrek. Nah, anggrek kan gampang juga tuh buatnya. Ya, ini pun bisa hanya pakai benang sama gunting saja. Nah, kemudian saya beralih ke mawar, mencoba bentuk-bentuk bunga yang lain, kayak yang itu ada teratai yang di bawah. Biasanya yang banyak yang pesen untuk hampers. Hampers ya Bu. Iya. Oke, baik.
Nah, bentuk-bentuk jenis-jenisnya apa saja nih Bu? Selain bunga untuk dipajang, kemudian ada apa lagi? Ini saya lihat ada buket, kemudian ada apa lagi? Bros. Paling sering itu buket. Buket ya. Untuk ulang tahun kan unik tuh. Ya, sekarang memang lagi musim ya Bu ya, buket Iya, ya. dibuat buket. Boneka juga. Boneka? Iya, cuman hari ini saya nggak bawa. Boneka dari kulit jagung juga. Iya, bisa. Bros, seperti yang saya pakai ini kan. Iya, benar-benar. Bros yang Cantik dipakai Ibu sekali. baru. Cantik sekali. Untuk souvenir. Paling banyak juga dipesan itu anggrek ini. Yang seperti ini ya, wah, cantik Iya. sekali ya pemirsa. Ini banyak sekali yang pesen. Setiap buat pasti habis. Wah, luar biasa. Jadi memang kelihatan apa ya, lebih real gitu ya Bu ya, seperti Iya, asli seperti dan asli. kokoh gitu kelihatannya. Iya, tahan lama. Tahan lama juga. Wah, menarik sekali. Oke, berarti sudah berjalan selama 4 tahun ya, Bu Aida ya. Baik, untuk membuatnya ini mungkin pemirsa juga penasaran ya di rumah ini gimana cara buatnya dari sampah kulit jagung ini diapain kayak gitu ya? Apa langsung diolah dibentuk kayak gitu? Itu kan rasanya agak sulit ya seperti itu. Mungkin Bu Barus bisa menceritakan untuk pembuatan daripada bunga dengan kulit jagung ini seperti apa? Membutuhkan waktu berapa lama sih Bu Barus? Kalau untuk bunga kulit jagung ini, kulit itu ada dua, dia ada kulit kering sama kulit yang basah. Kalau yang kering itu yang kita dapat langsung dari pohon udah kering. Itu langsung bisa diolah menjadi bunga. Tapi kalau yang basah yang kita dapat dari pajak-pajak, dari kopean-kopean jagung, pedagang-pedagang jagung itu kan menjadi sampah, tapi kita kutip, kita pilih-pilih dulu yang bagus. Kan nggak semuanya bagus ya Mbak ya. Jadi kita pilih dulu, baru kita jemur. Setelah dijemur, kita masak dengan bisa berwarna makanan, bisa wantek, berwarna pakaian, baru sudah dimasak direndam dulu 1 hari. Direndam dengan menggunakan apa? Dengan wantek tadi atau pewarna Dengan makanan. pewarna tadi direndam. Setelah itu dijemur kembali. Jadi prosesnya Agak lama. Kalau yang basah. kalau yang basah, kalau yang kering langsung bisa Langsung bisa diolah ya. tapi mencari yang kering kan kita mesti Ke ladang. ke ladang-ladang orang lah gitu. Kita kan nggak punya ladang jagung. Begitulah ceritanya. Jadi setelah kering, kalau mau bagus lagi digosok lagi. Digosok. Iya, bisa trika. Disetrika lagi biar rapi, barulah dibentuk. Sesuai bunga apa yang mau kita bentuk gitu lah. Oh gitu. Prosesnya. Oh gitu pemirsa. Jadi diolah ya, ada proses pengolahannya yang cukup memakan. Cukup Berarti panjang. waktunya berapa lama tuh Bu Barus? Dari proses diambil limbahnya, kemudian dijemur, dicuci segala macam. Jemur lagi. Jemur lagi 3 hari. hampir 3 hari lah 3 hari ya untuk proses bisa diolah. gitu diolah ya. menjadi bunga. Bisa diolah menjadi bunga itu prosesnya 3 hari ya pemirsa ya. Jadi limbah-limbahnya itu diolah dulu ya, memakan waktu selama 3 hari seperti itu sampai akhirnya. Kalau untuk pembuatannya berapa lama Bu Barus menghasilkan satu karya nih, satu tangkai bunga ini? Kalau untuk pembuatannya ya kalau yang pemula agak sulit ya, tapi kalau Udah mahir. udah mahir Cepet. cepat sekali. 10 menit sudah siap. 10 menit udah siap kalau yang udah mahir ya Bu. Iya, Tinggal di- sat-sat gitu sat-sat, nah. ya. Udah jago dia. Kalau bagi pemula mungkin agak lama ya. Iya. Tapi yang harus sabar. ada juga bunga yang lama, ada yang gampang. Yang lama itu yang menggunakan lem. Karena kita juga harus mengelemnya itu rapi. Kalau lemnya berserak-serak kan bunganya nggak jadi berharga gitu ya kan. Tapi kalau rapi kan menjadi seperti asli gitu. Iya, jadi indah juga. Jadi yang agak lama itu mawar. Ini 1 malaman buatnya. 1 malaman membuatnya ya Bu ya. Yang paling mudah buat bunga apa Bu? Ini bunga lavender. Bunga lavender ini kelihatannya sulit nih Bu karena banyak ya kuntum-kuntumnya itu. Iya, tapi dia kecil-kecil ini gampang. Oh, itu malah mudah ya Bu ya. Karena dicekuk, diikat, udah banyak nanti baru disusun-susun. Oh gitu. Sebentar. Pokoknya kita buat dulu lah ini kuntum-kuntumnya itu ya Bu ya. Helai-helaian bunganya itu dikumpulin dulu baru nanti kita susun ya. Bukan buat susun kayak gitu ya. Oh gitu. Biar tahu
mana yang di atas. Kan dia agak kuncup di atas, di bawah Oh, kembang. ukurannya berbeda-beda ya, disesuaikan ya. Kalau yang di bawah beda, sampai ke atas juga berbeda seperti itu. Ternyata ini yang paling mudah nih pemirsa, Iya, lavender maka ini. itulah pelatihan pertama. Pertama kali Mengguna Bu Aida membuat modalnya pun sedikit, benang sama Gunting. gunting. nggak pakai lem berarti ya lavender ini ya? Enggak. Enggak. Wah, tapi cantik sekali ya pemirsa ya, kelihatannya Mengikatnya pun seperti pakai real. benang. Iya. Kalau daunnya ini pakai kulit jagung juga? Iya, Bu? aku juga. Oh, ini kulit jagung juga. Wah, ini kelihatan kayak daun asli ya pemirsa ya, yang hijau ini. Ini pakai pewarna ya Bu ya? Iya, warna. Warna seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, Bu Aida, manfaatnya apa sih Bu Aida dengan Bu Aida dari awal ya memulai bisnis kulit jagung ini? Manfaat yang Bu Aida rasakan dengan adanya bisnis ini apa tuh Bu Aida? Manfaatnya banyak sekali ya. Pertama, saya sangat bersyukur karena dapat bisa bekerja di rumah, bisa memperhatikan anak-anak, mengurus rumah, tapi bisa menghasilkan dari rumah. Kemudian juga karena saya sekarang sudah menjadi pelatih, saya bisa mengajarkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang lain. Bisa menyebarkan ilmu ya Bu ya? Iya, itu saya sangat bersyukur sekali. Jadi nggak mesti kita bekerja di luar, di rumah pun kita bisa menghasilkan. Betul. Kalau untuk lingkungan Bu Aida menilainya seperti apa ini? Ini kan dari sampah nih kalau kita katakan ya, manfaatnya apa nih dari bisnis Ibu ini? Iya, karena kan selama ini kulit jagung itu dibuang ya, nggak bisa dimanfaatin. Jadi daripada jadi sampah, baguslah kita manfaatkan. Ya, selain kulit jagung, saya juga ada membuat bunga dari plastik kresek. Oh, Iya, itu juga sampah. Limbah. Nah, itu juga sampah, jadi polusi kan. Jadi daripada jadi sampah, kita buat lagi jadi bunga. wah luar biasa. Jadi mengurangi limbah juga ya Bu ya, Iya. supaya lingkungan jadi lebih bersih, lebih sehat tentunya. Mengurangi limbah, kemudian juga bermanfaat untuk perekonomian Bu Aida juga, dan waktunya fleksibel ya Bu Aida ya. Benar. Bisa dikerjakan di rumah sambil menjaga anak-anak. Ya, cocok juga untuk ibu-ibu rumah tangga ya yang ingin berbisnis dari rumah seperti itu ya. Baik, ini menarik sekali ya pemirsa ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bu Aida dan juga Bu Barus. Kami masih akan kembali, pemirsa tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ekonomi Kreatif dan kita masih berbincang bersama dengan Bu Aida dan juga Bu Barus ya pemirsa ya, tentang peluang usaha dari kerajinan bunga dari kulit jagung. Nah, tadi kita juga sudah berbincang seperti apa awal mulanya Bu Aida berbisnis bunga dari kulit jagung ini ya, dan mungkin dari tadi pemirsa dan saya juga penasaran sih sepertinya untuk pembuatannya itu seperti apa kayak gitu ya. Kita akan lihat langsung ya cara pembuatan dari bunga kulit jagung, akan dipraktekkan langsung oleh Bu Aida dan juga Bu Barus di sini. Silakan Bu Aida, boleh dijelaskan alat dan bahannya apa, kemudian cara pembuatannya. Saya akan membuat bunga lavender ya. Bahannya simpel aja, hanya 1 batang bambu, benang dan gunting. Nah, kita mulai aja ya. Silakan Bu, dimulai Bu. Dari kulit jagung. Ini membutuhkan berapa helai kulit jagung Bu? Tergantung berapa panjang bunga yang mau kita buat. Iya. Oke. Pertama kita ambil kulit jagung seukuran jempol, lalu kita lipat seperti ini, Dipelintir, dilipat, ambil batang bambunya, langsung kemudian diikat. Sini Rus, nggak usah. Hanya tinggal digulung-gulung saja, kemudian diikat dengan benang. Iya. Dilakukan cara yang sama Udah bisa dengan di yang lainnya ya.
sebesar ibu jari. Sebesar ibu jari. Kemudian Dilipat aja terus. ya pemirsa. Dilipat aja. Dapat mana? Dilipat aja, nggak usah diikat. Untuk ukurannya gimana Bu? Semuanya sebesar ibu jari atau Iya. ada yang lebih besar? Ada yang lebih kecil? Tergantung kita mau buat berapa besar. Kalau mau buat yang kecil-kecil, kecil-kecil. Kalau mau buat yang besar-besar, besar-besar. Nah, ini disatukan kayak gini. Oke. Iya. Berarti ini dari atas sampai ke bawah ukurannya sama ya Bu ya? Iya, sama. Seperti saya yang bilang tadi, kita modalnya cuma batang bambu, benang, sama gunting aja. Betul. Karena Bu Aida dan juga Bu Baru sudah mahir ya pemirsa, jadi kelihatannya mudah sekali nih. Belum tentu kalau saya yang nyoba nih ya Bu ya. Bisa dicoba. Gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita buat bundar, bisa juga memanjang. Tergantung bentuk yang mau kita buat. Iya. Ya. Bisa juga dibuat bentuk kayak teratai yang di bawah itu. Iya. Oke. Awalnya ngelipatnya sama seperti ini. Sama juga ya Bu ya, untuk putik-putik bunganya ya. Iya, sama. Baik. Nah kalau bunga lavender seperti ini biasanya warnanya apa aja Bu selain putih kayak gini Bu? Tergantung permintaan customer. Tergantung permintaan Iya. ya. Bisa warna pink, maron, merah, ungu. Oh, iya. Heeh. Penerapan jelasnya ungu. Biasanya pelanggan itu suka konsultasi sama saya, misalnya kursi saya warnanya merah gitu. Oh disesuaikan. Iya, bunga saya dengan cocoknya sofanya. warna apa ya gitu. iya. Atau kalau untuk buket ulang tahun saya tanya dulu tuh yang ulang tahun sukanya warna apa, Iya benar. umurnya berapa gitu, kesukaannya apa, jadi kita sesuaikan sama keinginan customer. Nah, ini udah jadi, tinggal ke bawah aja. Ke bawah. Tinggal diteruskan ke bawah. Iya, Tinggal diteruskan ke bawah sampai sepanjang apa maunya ya Bu ya, Iya, sesuai dengan keinginannya. Iya, dibuat bundar juga bisa. Nah kalau untuk membuat bentuk-bentuk putik yang melengkung, yang seperti itu tuh menggunakan alat apa Bu? Seperti anggrek ini kan membutuhkan Iya. putik yang melengkung. Iya. Kayak gitu tuh gimana caranya? Pakai gunting aja bisa. Oh pakai gunting aja. Untuk mengapa pakai catoan rambut? Catoan rambut juga bisa kalau mau cepet. Tapi dilengkungkan pakai gunting. Dilengkungkan bisa gini kok. aja ya Bu Iya, ya, tinggal bisa. ditarik ke Bisa. dalam ya. Iya. Anggrek juga nggak susah buatnya. Anggrek juga nggak susah. Enggak. Iya, wah cantik sekali. Udah kelihatan nih bentuknya ya pemirsa ya. Tinggal disusun saja sampai ke bawah. Jadi deh. Nggak memakan waktu yang lama ya. Berarti kalau untuk pemula yang ingin belajar, Bu Aida ngajarkannya yang ini dulu, yang Ini awal ya Bu dulu, ya. iya. Karena ini adalah yang paling mudah. Yang paling mudah yang ini ya. Jadi kalau untuk pemula ya pemirsa yang ingin belajar bisa mencoba bunga ini ya, bunga lavender ya. Dengan bentuk yang simple dan mudah membuatnya. Juga alat dan bahannya juga tidak sulit, tidak menggunakan lem ya, hanya menggunakan benang sebagai pengikatnya. Iya. Dan tentunya gunting ya pemirsa ya. Untuk limbahnya Bu Aida dari mana sih Bu Aida bisa dapatkannya? Awal mulanya saya ambil dari pasar. Dari pasar. Oh. Iya, dari tempat sampah. Tapi akhirnya
saya coba untuk ke kebunnya langsung. Ke kebunnya langsung saya ambil yang baru panen. Jadi kalau yang baru panen biasanya masih bersih. Masih bersih. Iya. Masih Itu bersih. yang masih basah ya Bu ya? Bukan yang Enggak, yang kalau saya ke ladang langsung yang udah dipanen orang untuk makan jagung, makanan ayam. Untuk pakan ayam. Kalau yang itu ternyata saya nggak perlu menjemurnya lagi, langsung bisa diolah. yang sudah kering itu ya Bu ya? Iya, yang sudah Gitu. kering. Bisa langsung kita pakai. Kayak yang ini dari ladangnya langsung. Jadi sebelum dibakar sama petaninya, saya ambil. Oke. Dan sekarang saya sudah punya langganan. Udah ada langganan dari Iya, kerja sama juga yang mengantarkan ya, Bu, ke rumah. Jadi nanti sekali antar tuh 10 goni, 20 goni. ya? Oh, iya iya iya. Saya nggak ke ladang lagi, saya nggak ke pasar lagi kalau sekarang. Betul. Sudah ada langganan yang mereka mengantarkan ke rumah. Iya iya iya. Dah jadi. Ya udah jadi nih pemirsa. Ini yang besar. Model besar. Ini modelnya agak gede ya. Masih agak kembang dia, tapi cantik Cantik ini. warnanya putih. Cantik warnanya broken white gitu ya. Jadi kalau yang warna-warna seperti ini, warna-warna natural ini kan dia cocok untuk ke segala warna furniture di rumah ya Bu ya. Jadi cocok untuk di ruang tamu, ya di meja tamu bisa. Nah, boleh ditunjukkan ke pemirsa Bu. Nah, ini dia hasilnya pemirsa. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau sudah disusun semuanya ya. Wah, baik, menarik sekali. Terima kasih Bu Aida dan juga Bu Barus ya sudah membuat ini. Nah, kalau untuk yang anggrek ini Bu, ini dari kulit jagung juga atau dari apa nih Bu? Ini dari agak berbeda plastik teksturnya. kresek. Ini yang dari plastik kresek ya Bu? Iya. Oh, ini dari limbah plastik loh ini Dari pemirsa. limbah plastik. Nah, ini juga sampah plastik. Kalau belanja kan plastiknya banyak tuh. Banyak di rumah pasti numpuk tuh ya Bu Iya. ya, benar. Nah, awal saya mencoba bunga plastik ini, saya mendapat tawaran dari PNM ya waktu itu, katanya Bu bisa nggak mengolah tidak hanya kulit jagung tapi juga plastik, karena ada satu daerah yang banyak sekali limbah plastiknya. Ibu bisa nggak mengajarkan di sana membuat kreasi dari plastik? Bisa, saya bilang. Jadi saya mencoba membuat bunga dari plastik, ternyata bagus juga. Iya, cantik sekali loh pemirsa. Jadi ada glossy-nya deh Bu ya, agak mengkilat karena dia memang bahan dasarnya dari plastik itu tadi ya. Wah, menarik. Kalau sudah disetrika dia glossy. Disetrika juga ya? Iya. Dan nggak cuma bunga, saya juga membuat keladi-keladian. Kalau di keladi itu juga dari Iya, plastik. dari plastik. Lumayan banyak juga peminatnya. Jadi memang luar biasa ya pemirsa, bermanfaat sekali ya untuk bahan dasarnya itu dari limbah. Jadi ini sangat bermanfaat untuk lingkungan begitu ya pemirsa, dapat mengurangi limbah-limbah lingkungan, sampah-sampah plastik ini kan masih jadi problem kita bersama ya Bu ya. Banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah plastik di sana sini, ternyata masih bisa dimanfaatkan juga ya selain dari kulit jagung ini tadi. Nah, tadi kan Bu Aida, Bu Barus bilang ini tahan lama gitu ya. Tahannya berapa lama sih Bu Barus kalau untuk 10 tahun. yang sudah dibuat ini? 10 tahun. 10 tahun. Wow, lama juga ya pemirsa ya. Jadi awet ya. Kita beli sekali bisa untuk jangka panjang kayak gitu ya. Dipajang di rumah sampai 10 tahun. Wah, kalau untuk perawatannya gimana Bu? Perlu dirawat khusus atau tempat penyimpanannya mungkin? Apa yang perlu dihindari dari kulit jagung ini? Debu lah, debu. Debu aja. Paling debu aja ya, Kan Bu? warnanya kan. Kalau kena basah aman ya Bu ya? Ya, jangan sampai basah. Kecuali dicelupkan ke air, nggak bisa. Kalau basah dikit-dikit dia ngering Salah sendiri. ya. Oke. Kalau kertas kan kena air langsung hancur kayak gitu. Kalau Enggak, ini dia enggak. tahan ya Bu, ya, Tahan. awet ya. Oh gitu. Jadi nggak perlu Di perawatan gini kan khusus. juga nggak putus. Tebel ya Bu ya. Nggak putus. Benar-benar tebel. Dia seperti tali. Kecuali di tengahnya ininya ya Bu Iya, ya. dia nggak putus. Oh iya benar. Seperti tali. Ini kalau kena air dia makin lembut. Gimana Bu?
kena air lembut ya, bisa dibentuk. Jadi lembut. Oh gitu. Jadi supaya lebih mudah dibentuk, lebih Disemprot direndam lagi. air. Oh, disemprot. Kalau keras. Kalau Kalau kita dapat kulit jagung yang keras, biasanya saya semprot dengan air. Jadi lebih gampang untuk dibentuk. Iya. Oke, baik. Nah, kalau sekarang Bu, sebulan berapa banyak orderan yang Bu Aida terima? Lebih lah dari 20 ya. Lebih dari 20 Iya, dalam itu sebulan juga, ya Bu ya? Iya, itu juga dalam bentuk bunga yang besar-besar biasanya, kayak satu vas seperti ini. Heeh. Biasanya mereka memberikan vasnya sama saya. Bu Aida, ini cocoknya dibikin bunga apa? Oh, Gitu. gitu. Mereka datang ke rumah, antar vasnya, saya mendekorasi vasnya itu. Oh, wah, luar biasa, baik. Jadi disesuaikan ya Bu ya. Iya. Mereka percayakan kepada Bu Aida nih cocoknya apa nih, udah diserahin lah pokoknya. Bu Aida datang-datang kembali lagi udah cantik tuh pas bunganya Iya, ya Bu ya. bener. Udah sama dengan bunga-bunganya. Wah, cantik sekali. Menarik sekali pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Kami akan kembali sesaat lagi. Di ekonomi kreatif. Iya, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya pemirsa. Pasti yang pecinta bunga-bunga ya, kerajinan tangan pasti mantengin terus ya pemirsa ya, sampai dengan akhir acara. Dan tertarik juga tentunya untuk berbisnis kulit jagung ini yang banyak sekali manfaatnya tentunya. Bu, kita penasaran harganya berapa ya pemirsa ya? Tadi cara pembuatannya sudah dibuat langsung ya, didemokan langsung di hadapan kita semua. Dan kalau untuk harganya ini berapa sih Bu harga dari satu vas bunga? Satu vas atau satu kuntum nih? Oh, ini per apa nih Bu dijualnya? Per kuntum kah atau per vas? Tergantung permintaan konsumen. Kalau misalnya lavender satu kuntum itu 10.000 aja. Satu kuntum 10.000. Jadi Iya. tergantung permintaan ya. Mungkin kalau vasnya kecil 2 sampai 3 cukup ya Bu ya. Cukup. Tapi kalau vasnya gede mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya Bu ya. Iya, bisa. Oh gitu. Jadi per kuntumnya 10.000 tergantung ukuran bunga. Untuk jenis yang lain berapa harganya Bu? Yang seperti ini Bu Anggrek 30.000. per kuntumnya ya Bu per ya? tangkai. Per tangkai ya. Iya. Nyebutnya per tangkai ya pemirsa ya. Tergantung tingginya juga. Tergantung tingginya juga. Kalau yang seperti ini 30.000 per 30.000. tangkai Iya, ya. ada yang minta gede 100.000 bisa kita buat. Yang Oke. besar. Jadi disesuaikan ya Bu ya dengan Iya. ukuran dan juga besar kecilnya, tingginya seperti Iya, itu ya Bu ya. benar. Oke, jadi per tangkainya 30.000 ya pemirsa ya. Kalau untuk buket Bu, itu berapa tuh? Oke, itu 300.000. 300.000 untuk buket Iya. bunganya ya. Itu bunga mawar ya Bu? Mawar, iya. Aha, berapa tangkai itu Bu isinya Bu kalau untuk buket seperti itu? 5 ya. 5 tangkai. 5 tangkai. Nah, kalau untuk buket biasanya jenis bunganya apa aja Bu? Tergantung permintaan juga. Boleh bisa semuanya ya Bu Bisa. ya? Tergantung permintaannya mau apa ya. Iya. Ada yang minta di mix, dicampur, campur-campur ya gitu saya campur. Ada yang mau mawar semua. Jadi saya buatnya tergantung orderan. Oh gitu. Pernah dapat orderan untuk istrinya penggemar satu grup band musik tertentu kayak Blackpink gitu kan. Jadi ibu bisa nggak buat bunga yang agak-agak Blackpink gitu? Warnanya ada hitamnya, Iya, ada pinknya nah gitu. saya buatkanlah bunga yang Blackpink gitu. Jadi tergantung permintaan, sesuai orderan kita Sesuai buat. orderan. Berarti Iya. ini nggak ready stock gitu nggak ya Bu ya? Ada. Ada juga yang ready Ada. stock kayak gitu ya. Oke, tapi kebanyakan tergantung permintaannya ya Bu ya. Iya, mau minta Dibuat dibuatin dari sesuai requestnya, Sesuai request. kita buat. Misalnya warna gordennya hijau gitu kan, saya mau buat bunga untuk di meja tamu, tapi gorden saya warnanya hijau, bunganya cocoknya gimana ya? Nah itu nanti saya desain. Oke. Kalau Bahkan yang di ujung sana Bu yang panjang itu mawar juga ya? itu harganya berapa mawar, Bu? ya itu buatan ibu Barus. Berapa Bu Barus kalau itu dijual Bu? Kalau untuk dijual ini kira-kira 75. 75.000. Itu sama vasnya atau bunganya saja Bu? Bunganya aja Bunganya. Bunganya aja ya. Oke. Tapi ada juga yang dijual sama vasnya Bu? ada. Oke.
jadi harganya cukup terjangkau ya pemirsa ya, dengan ketahanan yang lama ya, awet selama 10 tahun dan juga indah sekali begitu. Ini saya rasa cukup terjangkau dan ibu-ibu pasti sangat menyukai ini ya, karena untuk dekorasi rumah bisa, untuk di ruang tamu, di kamar dan lain sebagainya. Cantik sekali. Baik, untuk pemasarannya bagaimana nih Bu Aida? Bu Aida memasarkan produk-produk ini kemana aja sih? Secara online aja. Secara online aja ya Iya. sejauh ini ya, Di online FB, menggunakan IG, Facebook, di Facebook, iya. Instagram. Status WA, ke grup-grup komunitas. Boleh tahu dong Bu apa nama Facebook dan Instagramnya? Zulhaida Sitanggang. Zulhaida Sitanggang Iya. untuk Facebooknya ya. Ya, Bu ya. Aida Craft juga ada. Di Instagram Aida Iya, Craft Aida ya. Craft. Oke, boleh dilirik-lirik ya pemirsa ya, di lihat-lihat mana tahu ada yang berminat ya Bu Aida Iya. ya. Oke. Saya juga mengajarkan cara pembuatannya di Ibu buka sosmed saya. kursus? Di sosmed. Oh, bikin video berarti ya. Iya, Video jadi cara mana tahu pembuatan. ada yang kepengen buat usaha seperti saya, boleh lihat di Facebook. Wah, baik sekali Bu Aida ya pemirsa ya. Jadi nggak takut bersaing ya Bu Aida ya, nggak takut bersaing, malah diajarin secara cuma-cuma, bukan membuka kelas yang berbayar gitu, malah hanya membuat video dan bebas dicontoh oleh siapapun. Saya ingin ibu-ibu yang lain juga bisa berkreasi. Wah, luar biasa sekali. Tapi kalau untuk kelas kursus ada Bu? Yang ingin datang langsung sama ibu, pengen diajarin langsung? Banyak, itu boleh nggak, banyak. Mereka anak SMA, anak mahasiswa, sering banyak datang ke rumah. Oke, kalau dari awal belajar ini yang masih dasar ya, yang belum pernah belajar sama sekali, itu makan waktunya berapa lama Bu untuk sampai mahir begitu? Tergantung talent seseorang juga ya. beda-beda ya, Bu, Iya, kalau dia memang sudah punya talent seni, ya pada saat saya mengajar langsung bisa. Satu hari itu langsung Satu bisa. hari langsung bisa Iya. menghasilkan karya ya Bu ya? Iya, bisa. Oke, baik. Nah, kalau untuk kegiatan Ibu tadi yang mengajar PKK itu seperti apa Bu? Kegiatan itu rutin diadakan kapan saja? Waktunya Biasanya saya diundang. diundang ya? Ya, ada yang undang saya satu komunitas atau kedinasan, undang saya untuk mengajar ibu-ibu PKK di kelurahan mana gitu. Oh gitu. Kalau untuk ikut-ikut event gitu Bu, untuk mempromosikannya, ikut event juga nggak Ibu? Oh, sudah sering. Ikut event juga ya Bu ya? Banyak yang diikutin. Pelatihan-pelatihan juga yang diadakan oleh dinas. Saya sering ikutin. Oke, jadi supaya untuk ajang promosi juga ya Bu ya. Itu kalau ikut ajang-ajang seperti itu, banyak nggak Bu orderan atau lebih banyak di online atau seperti apa perbandingannya Bu Aida menilainya? Alhamdulillah banyak orderan itu dari event. Dari event ya Bu ya, Iya. karena lihat secara langsung mungkin kayak gitu Iya. ya Bu. Dia nggak order pas kita event, tapi setelah lihat bunga, saya kasih kartu nama. Beberapa hari kemudian saya ditelepon, Bu Aida bisa buat ini, bisa buat itu. Oh gitu. Jadi udah disimpan dulu nomor kontaknya, pas butuh dihubungin ya Bu ya, Iya, seperti itu benar. ya. Wah, luar biasa. Biasanya untuk hari guru itu alhamdulillah banyak orderan untuk lebaran. Lebaran, Iya. jadi hari-hari khusus begitu ya Bu ya, Iya. hari-hari besar. Bahkan sampai nggak terima orderan juga pernah. Sampai membludak orderan. Bener. Maksimal berapa banyak Ibu terima orderan biasanya? Sehari berapa banyak? Pernah ada sampai 200 buket pernah. Wow, dalam 2 minggu. 2 minggu 200 buket ya pemirsa. Wah, luar biasa. Iya. Itu sampai udah close order ya Bu ya, Close udah nggak order. terima lagi, Iya, udah kebanyakan ya. Wah, luar biasa pemirsa ya. Jadi memang peminatnya cukup tinggi ya Bu ya. Kalau Bu Aida melihat peluang usaha dari kulit jagung ini seperti apa Bu? Aduh, ini peluangnya banyak sekali ya. Bahannya mudah didapat, pengerjaannya mudah, harga jualnya tinggi. Ini peluang Modalnya juga modalnya sedikit ya, juga Bu? sedikit. Jadi apalagi yang ini ya kan? Betul. Jadi peluang usaha selama Bu Aida menjalani selama 2020 ya, selama 4 tahun ya kurang lebih ya Bu ya, ini cukup baik. Itu bagaimana Bu prospeknya? Meningkatkah atau ada waktu-waktu yang menurun atau biasa saja? Bunga kulit jagung ini unik dia, ya kan? Dia tidak seperti bunga-bunga toko.
Jadi peminatnya itu memang hanya orang-orang tertentu yang suka estetik. Tetapi begitu dia order sekali saja dengan kita, dia tuh order lagi. Berulang ya Bu ya. Iya benar. Kadang dilihat kualitasnya juga Benar. Jadi peluang usaha kulit jagung ini besar sekali loh manfaatnya. Nah, Ibu mau membuat usaha ini pasarnya sebenarnya kemana sih Bu? Pasarnya apakah ibu rumah tangga atau lebih kemana nih pasarnya? Iya, pastinya kan ini bunga hias untuk di ruang tamu, untuk buket, untuk souvenir. Rata-rata ibu rumah tangga. Rata-rata ibu rumah tangga Iya. begitu ya. Untuk mungkin kalau yang karena ini Ibu sudah melatih ibu-ibu PKK, mungkin di corporate juga sudah banyak yang melirik ya Bu ya untuk di dekorasi kantor seperti itu juga kan sekarang sudah banyak ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi untuk peluang usahanya untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin juga berbisnis dari kulit jagung ini masih bisa ya Bu Aida ya. Sangat bisa. Sangat bisa, peluang usahanya cukup tinggi ya pemirsa ya, apalagi di era saat ini yang memang sedang berkembang itu buket bunga, acara wisuda, ulang tahun dan lain sebagainya biasanya memberikan buket bunga. Ini masih cukup tinggi peminatnya Bu ya. Yang paling diminati yang jenis yang mana sih Bu? Mawar. Mawar ya. Iya. Mawar masih jadi pemenangnya ya Bu ya. Kalau untuk buket saat ini seperti apa Bu? Peminatnya? Peminatnya buket ulang tahun yang sekarang ini banyak untuk ulang tahun. Buket ulang tahun. Iya. Gitu. Jadi ini memang untuk orang-orang yang pecinta bunga ya pemirsa ya, yang suka dengan keindahan, dengan kerajinan tangan, ini pasti mencintai hasil karya dari Bu Aida ya, dari kulit jagung seperti itu. Nah, ini kan tadi sudah diceritakan Bu Aida bahwa mudah sekali ya bisnisnya, sangat menjanjikan, kemudian bahan bakunya ataupun bahan dasarnya mudah didapat, harganya murah, modalnya minim dengan keuntungan yang lumayan begitu kita katakan. Kendalanya ada nggak sih Bu Aida yang dirasakan selama berbisnis ini? Kalau kendalanya kalau musim hujan, Kalau musim hujan, kenapa tuh Bu? dalam musim hujan kulit jagungnya itu kan basah. Jadi kalau basah kualitasnya kurang bagus untuk kita buat bunga. Karena yang saya selama ini saya pelajari, kulit jagung itu bagus kalau di musim panas. Oh gitu. Kalau di musim hujan kulitnya suka busuk, tipis. Tipis. Ya, jadi saya cara menanggulanginya ketika musim panas saya buat stok yang banyak. Oh, nyiasatinya gitu ya Bu ya. Iya. Wah, luar biasa. Saya kumpulkan tuh sampai bergoni-goni di rumah untuk stok di musim dingin, saya nggak perlu lagi mencari. Nah, iya benar-benar sekali. Jadi walaupun ada kendala, tetap harus ada cara kita untuk menyiasatinya ya Bu ya. Karena ini memang dia tahan lama ya Bu ya. Jadi di stok juga Nggak ada nggak masalah. ya. Nggak berjamur Bu kalau disimpan tuh. Ada caranya supaya tidak berjamur itu, kita potong-potong dulu, kita potong-potong, kemudian dipisahkan yang tidak bisa kita gunakan dengan yang bisa kita gunakan. Biasanya yang tidak bisa digunakan itu kulit bagian luar. Setelah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam plastik yang transparan, disimpan, Ditutup rapat atau tutup rapat. Sudah dia tahan. tahan itu Ya, ya Bu tidak ya? berjamur. Tidak berjamur. Oh gitu. Tapi kalau disimpan di plastik yang warna hitam, yang berwarna pekat, dia mau berjamur. Oh gitu. Ada ininya juga ya Bu ya. Ada kaitannya juga ternyata ya dengan cara penyimpanannya menggunakan plastik berwarna dan yang transparan. Benar. Gitu Saya sudah ya. mencoba keduanya. Jadinya saya tahu ternyata di plastik transparan lebih tahan lama karena mungkin tembus cahaya ya. Plastik transparan itu tembus cahaya, jadi Betul. lebih awet. Lebih awet. Oh gitu. Jadi ada caranya kalau kita mau berusaha ya Bu ya. Ada kendala ini kita pelajari lagi apa kira-kira yang bisa menjawab kendala ini gitu ya. Ternyata ada semua caranya, solusinya ada. Jadi walaupun hari musim hujan seperti sekarang kan, sekarang udah mulai musim hujan ya Bu ya, itu nggak jadi masalah sama Bu Aida pemirsa karena stok sudah satu karung satu ruangan lebih ya Bu ya. Untuk stoknya jadi aman, yang mau order juga masih hayu, masih bisa ya Bu ya, kayak gitu pemirsa. Jadi
memang kendalanya ini pada saat musim hujan seperti itu ya, untuk kualitasnya berkurang begitu ya Bu? Benar. Oke baik, nah kita pengen tahu juga kalau untuk berbisnis kulit jagung ini dengan modal yang minim, keuntungan yang Bu Aida dapatkan berapa Bu? Kisarannya saja mungkin kita spill untuk supaya membangkitkan gairah pemirsa di rumah yang ingin berbisnis juga nih Bu. Ya hampir 10 juta lah Per satu bulan. bulan. Iya. Wow, luar biasa. Itu kan nominal yang cukup besar ya pemirsa ya, dengan modal yang minim. Modalnya berapa Bu? Dengan keuntungan 10 juta per bulan itu, modal yang dibutuhkan tuh berapa tuh Bu? Palingan 1 juta aja. Oke, karena memang untuk kulitnya ini Ibu tidak bayar lagi ya, hanya upah pengiriman mengambil ya. upah Oh, gitu. mengambil sama yang jaga kebun lah saya kasih. Iya benar-benar, ucapan terima kasih lah ya Bu. Bener. Tapi terkadang saya kasih bunga, mereka sudah sangat senang. Iya, wah mereka juga senang karena hasil dari kebun mereka gitu ya. Iya, Bu, bahkan ada pemilik kebun yang bilang, udah Bu bawa aja semua, ini kan sampah. benar. Iya ya, karena memang sebagian orang menganggapnya ya ini sampah, ya udahlah, malah senang mereka Malah jadi bersih. seneng diambil. Ladangnya jadi Bawa aja bersih. semua, Bu. Bawa aja semua ya kan, kalau bisa dibersihin satu ladang Iya, mereka malah senang. malah seneng. Bu Aidanya juga senang bisa dapat bahan baku dengan gampang ya, dengan mudah seperti itu ya Bu ya. Wah luar biasa pemirsa, modalnya 1 juta bisa mendapatkan keuntungan 10 juta per bulan. Wah, ini sangat menggiurkan tentunya pemirsa. Jadi untuk Anda yang mungkin selama ini juga sudah ada kenalan tukang kebun begitu ya, atau memang yang punya kebun jagung yang selama ini masih membuang sampahnya, masih dibakar, masih dibuang, diolah aja mending ya, ibu-ibunya di rumah bisa buat bunganya seperti itu. Hasil dari ladangnya masih bisa dijual, jadi bisa menambah lagi pendapatan keluarga seperti itu ya pemirsa ya. Luar biasa sekali tentunya ini, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan acara ini ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu Aida, semoga sukses selalu untuk Aida Craft-nya, semakin berkembang lagi bisnisnya. Bu Barus juga demikian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda, jangan ragu untuk memulai suatu bisnis ya, karena di situ ada niat, di situ ada jalan, begitu kata pepatah ya pemirsa. Terima kasih, saya Kuari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.